Disebutkan bahwasanya dalam hadis Nabi, man sholat subha fi jama'atin aw maqal aw kama Rasul, man sholat subha fi jama'atin thumma qa'ada fi musallahu yadhkurullaha, kemudian dia duduk di tempat tersebut menyebut nama Allah, termasuk di antara nyebut nama Allah adalah majelis zikir, majelis ilmu dan sebagainya, hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbitnya matahari, thumma yusalli raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat, kana lahu ajrul hajjati wal umrati tamataini tamataini, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Baik, memang ada di sana hukum bahwasanya tidak boleh kita melakukan salat sunnah setelah salat subuh sampai terbitnya matahari, nggak masuk ini. Kita tidak boleh salat sunnah setelah salat subuh. Setelah kita melakukan salat subuh, tidak boleh kita melakukan salat sunnah mutlak. Ada 2 salat sunnah yang tidak boleh. Selebihnya boleh dilakukan setelah subuh. Yang tidak dibolehkan melakukan salat sunnah setelah subuh adalah salat sunnah mutlak yang nggak pakai nama, usolli sunnatan rakaataini, sama salat sunnah yang sebabnya adalah mutaakhir, yang sebabnya adalah nanti, seperti umrah, niat dulu salat dulu baru umrah, maka nggak boleh salat sunnah umrah setelah salat subuh. Tapi kalau melakukan salat setelah salat subuh, salat yang sebabnya mendahului, contohnya utang salat, boleh. Atau salat qabliyah subuh yang Anda ketinggalan, masuk masjid sudah salat jamaah masjidnya, maka Anda setelah salat jamaah Anda melakukan salat qabliyah subuh, tidak haram di situ. Nggak ada perbedaan dalam hal ini para ulama. Nah, kemudian ini ada berita dari Nabi, kalau engkau melakukan salat subuh, Anda tidak salat setelah itu, tapi Anda duduk berzikir sampai terbitnya matahari. Kemudian setelah terbit matahari, engkau melakukan salat 2 rakaat, maka engkau mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Lalu 2 rakaat ini apa? Kebanyakan para ulama itu namanya salat duha. Jadi setelah terbitnya matahari, Anda tunda sejenak sampai matahari meninggi setinggi tombak. Kalau kita gambarkan, kita melihat matahari di ufuk timur itu, matahari sudah meninggalkan landasannya, kemudian antara matahari sudah meninggalkan bumi, dan di bawahnya bisa diisi matahari lagi, maka itulah waktu melakukan sholat duha. Minimal 2 rakaat, itulah sholat awwabin, sholatnya orang yang kembali kepada Allah, minimal 2 rakaat. Jadi mulai terbit matahari meninggi sedikit tadi, sudah sah melakukan sholat duha, yang juga itu yang dimaksud hadis ini menurut kebanyakan ulama. Sampai kapan sholat duha? Sampai matahari sebelum lurus di atas kepala kita. Itu masalah, itu masih waktu duha. Itu pendapat yang pertama dan itu dikukuhkan. Ada pendapat sebagian ulama mengatakan sholat itu namanya sholat isyraq, dan itu tidak bertentangan dengan larangan sholat setelah sholat subuh tadi, karena setelah sholat subuh sampai terbit matahari, dan sekarang matahari terbit. Jadi sebagian kecil ulama mengatakan ini sholat isyraq, di saat terbit matahari disunahkan kita melakukan sholat, dan ini bukan sholat duha. Anda boleh pilih mana saja. Jadi waktu Anda melihat matahari terbit, maka Anda melakukan sholat 2 rakaat, namanya ini sholat isyraq. Sholat terbitnya matahari, biarpun ini pendapat lemah, ternyata ini banyak diamalkan sebagian orang, dan ini tidak bertentangan dengan larangan sholat tadi. Sebab terbit, sebab dalam hadis Nabi SAW kelihatannya sangat jelas, thumma hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari, thumma langsung bergegas yusalli raka'ataini, melakukan sholat 2 rakaat. Jadi ulama yang melakukan sholat isyraq bukan sebagai sholat duha, ada termasuk, ada benar, dianggap sah karena ini pendapat ulama. Tapi ingat, kebanyakan para ulama mengatakan sholat itu adalah sholat duha. Tinggal Anda pilih yang mana. Tidak perlu mencaci maki, tidak perlu mengolok. Kalau Anda menganggap itu sholat isyraq, hebat, pahala Anda 2 nanti. Setelah isyraq, kemudian Anda tunggu sejenak melakukan sholat duha. Tapi kalau Anda menunggu tidak melakukan sholat isyraq karena Anda tidak meyakini itu, dan ini ulama kita semuanya, bukan ulama lain, bukan ulama dari mana, enggak, ulama kita ini. Kalau Anda tidak meyakini sholat isyraq, Anda jangan lakukan sholat isyraq, tunggu sejenak, Anda sholat duha. Itulah yang menjadikan Anda mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Wallahu a'lam bishawab.